Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Subdit 4 Direktorat Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat NTB mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan jumlah korban 28 orang. Di Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, selama 10 hari terakhir, kepolisian mengungkap 13 kasus TPPO dengan jumlah tersangka 6 orang dan 32 orang korban. Untuk informasi lebih lengkapnya, akan dilaporkan rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok, yang saat ini telah terhubung bersama kita. Silakan laporan selengkapnya, rekan Robi. Ya, terima kasih Justina dan juga Tribuners. Pada Senin kemarin, Subdit 4 Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB merilis dua tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang, di mana kedua tersangka ini masing-masing perempuan berinisial WI selaku perekrut tenaga pekerja migran Indonesia yang dijanjikan untuk bekerja di Jepang. Sementara tersangka SE merupakan direktur dari PT RSI yang merupakan perusahaan yang akan mengirim tenaga kerja, yang akan mengirim PMI tersebut untuk bekerja di Jepang. Direktur Direktur Diskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan dari kedua tersangka ini terdapat 28 korban, di mana 17 korban sudah diperiksa oleh kepolisian, sementara 11 lainnya belum melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian. Syarif mengatakan bahwa modus yang dijanjikan kepada para korban ini dengan mengiming-imingi para korban untuk bisa bekerja di Jepang. Tersangka WI bertugas untuk memberikan pelatihan kepada para tersangka. Setelah pelatihan tersebut selesai, kemudian WI menunjukkan satu perusahaan yang akan mengirimkan tenaga kerja PMI tersebut ke Jepang. Namun setelah beberapa tahun ternyata para para pekerja migran Indonesia tak kunjung diberangkatkan ke Jepang. Padahal mereka sudah menyerahkan uang hampir puluhan juta, mulai dari 30 sampai 40 juta kepada para tersangka dengan dalih untuk membeli job job di Jepang atau membeli job di Jepang. Kemudian para tersangka tersebut karena merasa dirugikan, selanjutnya mereka melaporkan peristiwa tersebut ke Polda NTB. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata ditemukan PT RSI yang merupakan perusahaan pengirim tenaga kerja tersebut tidak memiliki izin dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Izin yang dimaksud adalah izin sending operation atau izin untuk mengirimkan tenaga kerja. Mereka hanya memiliki izin untuk memberikan pelatihan saja kepada masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri, khususnya di Jepang. Polisi juga mengatakan bahwa PT RSI berhasil menghimpun dana sekitar 600 juta rupiah dengan keuntungan yang diterima tersangka SE selaku direktur ialah 100 juta lebih. Sementara tersangka WI dengan LPK Wahyu Yuha miliknya yang berada di luar negeri juga berhasil menghimpun dana sebesar 900 juta rupiah. Dengan begitu WI mendapat keuntungan berkisar 200 juta rupiah. Para tersangka tersebut selanjutnya diperiksa oleh pihak kepolisian. Beberapa korban dari para tersangka ternyata masih berada di bawah umur. Alasannya kenapa ada tersangka di bawah umur? Ternyata tersangka WI ternyata menjanjikan kepada siswanya. Tersangka WI memiliki lembaga pendidikan swasta, sekolah menengah kejuruan swasta, yang ternyata kepada para siswanya dia setelah lulus dijanjikan untuk bisa bekerja di Jepang. Namun ternyata setelah para siswa tersebut belum belum selesai pendidikan di SMK yang dimiliki oleh tersangka WI, para korban selanjutnya dipindahkan ke LPK Wahyu Yuha milik dari tersangka WI. Namun setelah mereka dipindahkan ke sana sampai dengan lulus kuliah dan juga mereka tidak memiliki ijazah, ternyata para korban tidak kunjung diberangkatkan. Bahkan sudah 1 tahun lulus, mereka juga tidak kunjung diberangkatkan. Padahal para tersangka sudah menyerahkan uang berkisar dari 30 sampai 30 juta kepada tersangka WI tersebut.
Demikian Justina dan juga Tribuners laporan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih atas laporan dari Anda rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, melengkapi berita ini kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Kombes Pol Syarif Hidayat, Dirkrimum Polda NTB. Ataupun korban itu dengan fasilitas yang ada, dengan perusahaan yang dia miliki, dengan link yang dia juga ada, sampaikan bahwa itu juga ada di atas dikirim lagi ke PT Sanusi. Nah, ini menjadi daya tarik ataupun penggugah bahwa yakin bahwa LPK yang menyediakan ini bisa membawa dan menempatkan mereka. Nah, itu yang menjadi keyakinan karena ini berlindung di bawah naungan LPK. Padahal sebenarnya apa yang disampaikan Dinakar tadi bahwa LPK punya izin tapi untuk melakukan pelatihan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.